Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin atas segala limpahan karunia dan nikmatnya pada kita semua hingga di Jumat malam hari ini kita kembali berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kita tentang kaidah lughah Arabiyah, yakni ilmu nahwu dan membaca buku At-Tuhfatus Tsaniyah bi Syarhil Muqaddimatil Ajrumiyah, karya dari Imam Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimallahu taala. Lanjutkan pertemuan yang lalu, kita sampai di halaman 18, masuk pada tamrin latihan. Dan ini latihan umum yang berkaitan dengan isim, fi'il, dan huruf, berkaitan dengan macam-macam kata. Jadi kata di dalam bahasa Arab itu ada tiga macam, ya, tiga macam kata, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Nah, di latihannya di sini kemarin yang nomor 1 itu kita suruh bikin kalam mufid, ya, jumlah, ya, kalimat. Kita suruh bikin kalimat yang berfaedah dari kata-kata yang sudah disebutkan. Dan sekarang malam ini kita masuk pada tamrin yang kedua, tamrin tsani. Perintahnya di situ do itu fi'il amr. Do itu fi'il amr dari kata wado'a yadou. Nah, yadou itu huruf mudharahnya sama wawunya dibuang. Jadi do fil makanil khali. Do fil makanil khali min kulli mithalin minal amtsilatil atiyati. Nah, setelahnya ini harusnya kalimatan. Itu ada harakat dhammahnya, ya. Itu ala shawab, yang benar itu adalah fathah tanwin harusnya, kalimatan, karena sebagai maf'ul bih dari kata do. Jadi takdirnya itu do kalimatan. Nah, letakkan kata, taruhlah suatu kata. Nah, kalimatan itu artinya suatu kata. Ini yang disuruh menaruh, meletakkan dari fi'il amr tadi do. Nah, yatimmu bihal makna wa bayyin ba'da dzalika adada. Nah, ini adada adzai kulli misalin wa nau'a. Ya, nau'a di sini mansub, mansubnya maktuf kepada kata adada. Jadi sebagai maf'ul bih maknanya bayyin adada wa bayyin nau'a. Ya, nau'a kulli juz'in. Nah, itu cara bacanya. Terjemahannya, do letakkan atau taruhlah, maksudnya itu suruh ngisi, kan di bawah itu ada titik-titik itu. Taruhlah fil makanil khali, pada tempat yang kosong. Nah, tempat yang kosong itu maknanya titik-titik. Min kulli mithalin, dari setiap contoh. Ya. Minal amsilatil atiyati, dari contoh-contoh berikut. Nah, contoh-contoh berikut itu ada contoh dari alif, ba, jim, dal, dan seterusnya sampai ya, gitu ya. Sampai to, kemudian ya. Nah, suruh menaruh apa? Kalimatan, suatu kata. Jadi taruhlah suatu kata pada tempat yang kosong dari contoh-contoh berikut ini. Maksudnya gitu. Suruh ngasih satu kata yang yatimu bihal makna, yang makna dari satu kalimat itu menjadi sempurna. Yatimu itu artinya sempurna, biha itu dengan kata tersebut tadi, dengan kata yang nanti kita isikan.
Ya, dengan kata yang nanti kita isikan itu yatimul makna, maknanya menjadi sempurna, menjadi makna yang berfaedah. Nah, kemudian setelahnya wa bayyin ba'da dzalika, dan jelaskan setelah itu. Bayyin itu jelaskan, ada bilangan atau jumlah, ada berapa ajza itu jamak dari juz'in. Ini juz. Ajza itu artinya kayak bagian-bagian gitu, partikel-partikel penyusun. Jadi setelah itu jelaskan jumlah atau bilangan dari penyusun-penyusun kulli mithalin, untuk setiap contoh. Wa nau'a, tadi sudah kita jelaskan takdirnya itu wa bayyin nau'a, dan jelaskan macam. Nau'a itu macam atau bentuk. Nau'a ala kulli juz'in, macam atau bentuk setiap bagian penyusun tersebut, partikel tersebut. Ya, maksudnya gini, ini nanti kan ada kata ya, saya kasih contoh ya, misalkan nomor 1. Nah, nomor 1 ada kalimat yahfadzu, sudah ada rekatnya semua ya. Yahfadzu, kemudian ada titik-titik tempat yang kosong itu ad-darsa. Yahfadzu, itu fi'il mudhari yang artinya sedang atau senantiasa menjaga atau menghafal. Titik-titik ad-darsa, darsa ini berarti dia mansub kan gitu, sebagai objek, berarti pelajaran. Berarti senantiasa menghafal titik-titik terhadap pelajaran. Kira-kira apa jawabannya? Ya, at-thalibu, pelajar misalkan, siswa. Nah, berarti titik-titik di situ adalah kalimatan tadi, kata yang disuruh ngisi ke situ. Jadi kita ngisinya yahfadzut tali ba atau bu atau bi. Bu, ya. Karena sebagai fa'il, pelaku. Ya, fa'il kan marfu dia. Yahfadzut talibu ad-darsa. Nah, itu kan sudah ngisi titik-titik itu. Nah, perintah berikutnya itu bayyin ba'da dzalika adada ajza. Nah, jelaskan jumlah partikel penyusunnya. Berarti ada berapa? Ada 3 kata. Yaitu ada yahfadzu, nah, fi'il mudhari, at-talibu, nah, isim sebagai fa'il, kemudian ad-darsa isim lagi sebagai maf'ul bih. Nah, nanti maksudnya gitu. Jadi disuruh menyebutkan berapa adatnya, jumlahnya berarti 3. Nah, kemudian nau'nya itu apa masing-masing. Yang pertama nau'nya fi'il, yang kedua nau'nya isim, yang ketiga nau'nya isim. Nah, kemudian jelaskan juga fi'il apa, isim apa gitu. Paham dengan pertanyaannya? Nah, silakan. Berarti langsung yang al-ba'u. Ini kosakata sudah persiapan belum? Persiapan kosakatanya atau enggak? Ya. Bareng-bareng aja berarti. Atau ada yang mau ngacungkan tangan? Ada yang siap? Yang al-ba'u. Titik-titik asaurul ardo. Asaur, apa asaur? Kerbau atau banteng, kerbau. Al-ardo itu tanah. Nah, asauru itu dirofakkan, berarti kira-kira nanti sebagai fa'il itu. Al-ardo dinasabkan sebagai maf'ul bih. Berarti kerbau ngapain tanah itu? Membajak, ya. Membajak itu bahasa Arabnya harasa yahrusu. Ya, yahrusu pakai sa. Yahrusu pakai sa ya. Ba tak sa. Ba tak sa. Nah, yah ha bersih tanpa titik, yahrusu. Nah, itu fiilnya yahrusu saurul ardo. Berarti ada berapa penyusunnya itu? Berapa ajza? 3. Apa saja? Yahrusu, nau'nya apa? Fiil. Ya, ini sebetulnya boleh fiil madhi, boleh fiil mudhari. Kalau fiil madhi berarti harasa. Ya, harasa saurul ardo. Itu juga bisa. Intinya ini fiil ya. Kemudian al-sauru isim. Kemudian al-ardo isim juga. Nah, di sini memang kita belum disuruh menentukan i'rabnya karena ini kan masih awal kan, ini kan cuman latihan daripada menentukan isim, fiil sama huruf. Ya, tapi kan kita dulu udah pernah belajar jurmiyah gitu loh maksudnya. Sambil murojaah kita praktekkan ya. Kemudian al-jimu, yang jim. Yasbahu, nah, titik-titik fin nahri.
apa yasbahu? Berenang. Titik fin nahri. Nahar apa? Sungai. Nah, siapa? Ya, silakan. Yasbahu Muhammadun fin nahri. Nah, ada berapa partikel itu? 4. Yasbahu apa? Fi'il, kemudian Muhammadun isim, kemudian fi huruf, an-nahri isim. Nah. Kemudian yang ad-dalu tasiru fil bihari. Nah, tasiru itu fi'il, saro yasiru tapi pakainya ta. Berarti ini nanti kira-kira pelakunya muannas. Ya, tasiru karena ta kan muannas kan. Titik-titik fil bihar. Apa bihar? Jama dari bahrun, lautan. Ya. Saro yasiru itu berjalan. Ya, apa yang berjalan di lautan? Kapal itulah gitu ya. Jadi kapal berjalan di lautan. Apa syaratnya kapal? Safinatu. Nah, tasirus safinatu. Ya, safinah itu kan pakai tamar butoh. Makanya dia pakainya apa? Tasirunya muannas, fiilnya muannas. Tasirus safinatu fil bihari. Ya, berapa ajza ini? 4. Tasiru fiil, as-safinatu isim, fi harf, al-bihar isim. Kemudian al-ha'u yartafi'u fil jawi. Yartafi itu artinya terangkat. Titik-titik fil jawi di udara. Jauh itu artinya udara. Yang terangkat ke udara kira-kira apa? Bukan. Yang berterbangan gitu loh maksudnya. Debu ya. Jangan yang susah-susah ya. Debu aja, debu kan kita kosakatanya mudah itu. Apa debu? Turab. Ya, berarti yartafi'ut turabu. At-turabu fil jawi. Ada berapa ajzanya? 4, yaitu yartafi'u fi'il, kemudian at-turabu isim, fi harf, al-jawi isim. Kemudian al-wawu yaksuru itu bibila di Misra. Nah, yaksuru itu artinya banyak. Nah, banyak bibila di Misra, di negeri Mesir. Ya silakan, kurma atau pelajar atau orang cerdas itu. Adkiya, tulab bisa, ya, tamr juga bisa gitu. Ya. Seringnya dicontohkan itu orang cerdas yang jadi ulama misalkan itu dari Mesir misalkan itu. Jadi yaksuru azkiya'u, azkiya. Ya, atau at-tulabu juga boleh, mahasiswa. Bibila di Misra. Nah, kemudian itu ada berapa berarti? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Apa saja Pak? Yaksuru fi'il, kemudian adkiya'u isim, ya, kemudian al-ba'u itu ada 2 ya baknya ya. Bak yang pertama bi itu harf ya, harfu jar. Kemudian biladi isim, Misra juga isim. Itu sebagian kata Mesir itu ada yang ghairu munsharif, sebagian ada yang munsharif, mentanwin. Kemudian yang zai, huruf zai, al, apa itu ada alifnya, berarti bacanya al walidu. Nah, kalau al walidu itu artinya orang tua. Nah, al walid itu orang tua. Musananya apa al walid? Al wali musana, musananya. Musana itu 2. Apa?
Al-walidani atau al-walidaini. Nah, makanya Rabbi firli wali walidayya atau birrul walidaini, kan birrul walidain, bakti pada dua orang tua. Artinya ini al-walidu artinya orang tua tersebut titik-titik ala benihi, kepada putranya. Ini sering dicontohkan tuh yu'addibu. Adaba yu'addibu artinya mengajarkan adab. Nah, isim maf'ulnya di sampingnya itu, yang ha itu al-mu'addabu. Jadi fi'il mazid ya, atas wazan fa'ala. Jadi addaba pakainya hamzah biasa, bukan ain. Hamzah biasa. Addaba yu'addibu. Boleh pakai fi'il madhi, boleh pakai fi'il mudhari, silakan. Jadi berarti di situ al-walidu yu'addibu ala benihi. Artinya seorang tua itu atau orang tua tersebut mengajarkan adab kepada putranya. Ada berapa kata ini? Ada berapa? 5. Nah, 1 al-walidu, 2 yu'addibu atau adaba tadi, terus 3 ala harfu jar, kemudian ibni, kemudian hi itu al-ha'u dhamir mutasil ya. Ibni kan hanya putra. Ha itu kembali ke orang tuanya itu. Dhamir. Nah, kemudian yang ha al-waladu. Nah, kalau al-waladu artinya seorang anak. Ya. Al-mu'addabu itu artinya yang terdidik adab. Jadi seorang anak yang terdidik dengan adab. Nah, kalau terjemah bebas ya seorang anak yang beradab biasanya gitu. Nah, isinya kira-kira apa? Dicintai misalkan. Mahbubun. Ya, mahbub. Mahbubun artinya dicintai. Jadi seorang anak yang beradab itu adalah dicintai. Berarti ada berapa kata? 3 kata aja. Al-waladul muaddabu mahbubun. Ya, isim semua ya. Kemudian yang to itu as-samaku fil ma'i. As-samak, samaku, ikan. Fil ma'i di air. Hidup. Nah, ikan hidup di air. Ya'ishu, ain pakainya. Ya'ishu pakai shin. Ya. Asha ya'ishu. Nah, ya'ishu samaku fil ma'i. Ikan itu hidup di air. Berapa kata? 1, 2, 3, 4. Ya isu as-samaku fi al-ma'i. Kemudian yang al-ya'u itu aliyun az-zahra, memetik bunga. Ya, Ali memetik bunga. Memetik apa bahasa Arabnya? Qatafa yaktifu. Qatafa. Qaf ta fa. Yaktifu. Ya, qatafa aliyun az-zahra. Berapa kata? 3 kata. Qatafa fi'il, aliyun isim, zahra juga isim. Nah, berikutnya at-tamrinu tsalisu. Bayyin disambung ke alif lam menjadi bayyinil. Bayyinil af'alal madiyata. Ya, berarti selalu menjelaskan fi'il-fi'il yang madi. Waw atof berarti setelahnya ikut bacanya wal af'ala. Wal af'alal mudhari'ata. Takdirnya wa bayyinil af'alal mudhari'ata. Jadi takdirnya seperti itu karena dia ma'tuf. Kemudian wa af'alal amri. Jadi kalau fi'il madi, fi'il mudhari itu susunan na'at man'ut, biasanya gitu. Susunan na'at man'ut. Fi'lun mudhari'un gitu. Fi'lun madin artinya madiyun artinya. Tapi kalau fi'il amr susunannya idhofah. Fi'lul amri gitu. Fi'lul, maka di sini wa af'alal amri. Idhofah. Wal asma'a wal hurufa minal ibaratil atiyati. Artinya bayyin apa? Jelaskan fi'il-fi'il yang madi.
dan jelaskan fiil-fiil yang mudhari, dan jelaskan fiil-fiil amr, dan jelaskan isim-isim, dan jelaskan huruf-huruf dari ibarat itu ungkapan-ungkapan. Ya. Artinya sama dengan kalimat-kalimat, cara pengungkapan itu. Makanya ada pelajaran takbir, itu artinya pelajaran untuk mengungkapkan, berbicara itu. Ungkapan-ungkapan al-atiyati berikut ini. Suruh jelaskan, bedakan ya. Nah ini tinggal itu aja, suruh menentukan aja. Silakan gantian atau yang mau mencoba. Tafadhol. Siapa? Ada mic-nya? Ya. Mantap, coba dulu ya. Silakan. Ya. Malif rahimahullah ta'ala. Ya. Tentukan aja. Ma itu apa? Salah. Ma di sini tapi tepatnya di sini ma nafiyah, berarti maksudnya ke huruf. Ya. Antum menjawab huruf tapi alasannya apa itu? Ya, alasannya karena apa? Di sini ma-nya nafiyah ini. Ya, karena nafiyah itu dia maksudnya huruf penafi. Kemudian ja'ala fi'il madhi. Allah lafzul jalalah pakai isim. Ya, lamnya huruf, rajulin isim, min harfu jar, isim, fi huruf, jauh. Ya, berapa isim itu? 2 isim ya. Jauh sama domir hi. Jauh sama domir hi, ini al-ha'u. Nah, artinya itu ma ja'alallahu lirajulin, tidaklah, ini maknanya menafiyah. Tidaklah Allah menjadikan untuk seorang laki-laki itu min qalbaini, dari 2 hati, fi jaufihi, dalam rongga hatinya dia. Allah tidak menjadikan bagi seorang laki-laki itu 2 hati di dalam rongga hatinya. Baik, berikutnya yahrisu al-aqilu ala ridha rabbih. Ya, silakan mau coba ya. Sambil menentukan aja. Apa itu yahrisu? Naam, terus al-aqilu isim, terus ya, terus ridho, itu bacanya ridho. Iya, kenapa ridho isim? Bukan ya, tapi bukan itu alasannya. Kalau fi'il madhi juga tidak ada huruf mudhara'nya. Alasannya apa ini? Kenapa dia isim? Isim kok? Ya karena sebelumnya ada huruf jar ala, kan itu. Ala kan huruf jar, berarti setelahnya itu isim. Nah ini kelihatan sekali alamatnya ya. Ridho isim, kemudian Rabbi. Ya, ada berapa isim itu Rabbi? 1 atau 2? 2. Apa sama apa? Rob sama hi, dhamir al-ha'u. Artinya yahrisul aqilu. Al-aqilu ini rafa' marfu' sebagai fa'il, berarti seorang yang berakal itu yahrisu, bersemangat. Ya, harasa yahrisu. Ihris ala ma yanfa'u. Ya, semangatlah dalam apa yang bermanfaat. Ya, orang yang berakal itu semangat, ya, bersemangat ala atas ridho Rabbi, ridhonya Robnya. Jadi bersemangat untuk apa? Untuk menggapai ridhonya Robnya, itu Allah. Ini ungkapan ya, ini ada yang tadi diambil dari Al-Quran, kemudian ada ungkapan biasa. Berikutnya
Apa huruf? Fi'il amr, bagus. Ya. Ya, li itu lam harfu jar, kemudian apa lagi? Dunia isim, kemudian ka isim dhamir, betul. Terus khata. Ka'an naka itu berapa kata itu? Kira-kira berapa kata? 3 kata, apa saja? Ya, ka itu kaf, huruf kaf. Ka aja itu huruf apa? Huruf itu ya, huruf jar. Kemudian ana itu huruf. Ya, harfu apa? Harfu taukid wa nasbin kan itu. Penasab kan dia. Saudaranya inna kan, anna itu huruf. Kemudian yang satunya ya, kaf di sini sama-sama dengan kaf yang depan, tapi kalau kaf yang di sini isim. Karena isim domir. Ya, sama-sama kaf ya, tapi yang depan itu kaf harfu jar. Tapi kalau kaf yang belakang itu kaf isim domir. Ya, domir mutasil yang takdirnya itu anta. Ka itu pengganti dari anta. Nah, lanjut. Ya, fi'il mudhari. Terus? Ya, apa tanda isimnya? Abadan tanwin. Nah. Ya, ukhrus lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Nah, ini ungkapan aja ya. Artinya itu tadi harosayah rusuh itu bajaklah, maksudnya itu carilah aja gitu ya. Membajak artinya mengelola. Ya, berupaya lidunyaka untuk duniamu, ka'annaka seolah-olah, ya ka'anna itu artinya seolah-olah. Ka seolah-olah kamu kan itu. Ka'annaka seolah-olah kamu ta'ishu, ya senantiasa hidup. Ini asya itu hidup abada selama-lamanya. Nah, tapi ini ungkapannya kurang baik. Kayak nanti hubud dunia ini. Mencari dunia terus ya. Baik, berikutnya. Nah. Ada yang kurang. Itu bacanya bukan disambung yas'al fatal umur, bukan gitu. Yas'al fatal al umuri. Nah, enggak ada alifnya, makanya itu, enggak ada alifnya itu. Li, yaitu huruf jar itu li. Yas'al fatal li umurin ditanwin aja. Itu fi'il mudhari maklum. Berarti yudriku. Ya, adraka yudriku. Nah, yudriku. Yas'a arti apa itu yas'a? Fi'il mudhari al-fata. Isim. Berapa kata itu al-fata? Satu kata ya, alif lam itu tambahin aja ya. Kemudian li umurin berapa kata? Li umurin ada 2 kata. Apa sama apa? Li. Ya, linya itu harfu jar, kemudian umurin isim. Kemudian laisa. Isim. Kata laisa itu saudaranya siapa? Ya, saudaranya kana. Berarti apa kana itu? Apa? Laisa saudaranya kana apa? Bukan isim. Laisa itu bisa jadi laisat. Ya, laisa itu bisa menjadi laisat. Berarti alamatnya apa? Tak tanis sakinah berarti fi'il madhi ya, fi'il madhi. Saudaranya kana, kanat. Laisa, laisat. Kan itu. Ya, ini fi'il madhi laisa. Tapi ini fi'il jamid dia laisa itu. Jamid itu artinya tidak bisa ditasrif. Khusus fi'il madhi aja, enggak ada mudhari'nya, enggak ada amarnya, enggak ada nahinya. Dia jamid pada madhi, laisa. Kemudian berapa kata itu? 2 kata.
Kalau 2 apa? Kalau 3 apa? Sebutkan aja. 2 apa? Ya. Maklum, fi'il mudhari aja. Terus? Ha itu isim dhamir. Ya, sepintas dhamirnya 2 ya. Tapi kalau secara makna itu 3. Karena ada fa'il yang mustatir. Ya, ada fa'il yang mustatir. Karena apa? Lihat terjemahnya. Terjemahannya yas'al fata. Nah, kalau yas'a di depan di sini, ini fi'il kan? Sama dengan yudriku itu fi'il mudhari, sama-sama mudhari. Cuman kalau yas'a di depan itu fa'ilnya zahir, fa'ilnya kelihatan, yaitu al-fata. Sehingga sendiri-sendiri. Yas'a itu satu kata, al-fata itu satu kata sendiri. Paham ya? Sendiri-sendiri. Karena fa'ilnya al-fata itu muncul kelihatan. Nah, sehingga terjemahannya seorang pemuda yas'a berusaha, berupaya. Li umurin untuk perkara-perkara yang ya, laisa tidaklah atau bukanlah tidak ya yudrikuha dia mampu menggapainya. Nah, yudriku itu artinya dia menggapai, ya, dia mendapati gitu, itu yudriku. Berarti ada fa'il yang mustatir tersembunyi di situ. Tapi secara zahir sudah betul ya, secara zahir memang 2 yaitu fi'il mudhari dan isim dhamir ha gitu. Jadi artinya seorang pemuda berusaha untuk perkara-perkara yang ya tidak mampu dia menggapainya. Baik, berikutnya. Kalau digapai majhul ya, menggunakannya majhul itu tidak perlu pakai ha. Karena ha itu kan maf'ul bih. Jadi ketika dijadikan majhul, maka maf'ul bihnya dibuang. Ya, bisa dibedakan? Bisa dipahami ya. Jadi kalau kita mau bikin majhul boleh, tapi maf'ul bihnya dibuang, nggak perlu ada kata ha. Berarti nanti itu pun bukan yudroku, tapi diganti tudroku. Jadinya gitu, jadinya tudroku. Nah, karena apa? Naibul fa'ilnya itu kembali ke al-umur jamak taksir. Ya, kembali ke umur jamak taksir. Kalau itu jadikan majhul berarti li umurin. Nah, bahkan laisanya juga laisat gitu. Laisat tudroku gitu. Tapi di sini karena maf'ul bihnya disebutkan berarti butuh fa'il. Ketika itu fa'il maka fi'ilnya maklum. Jadi fa'il itu gandengannya fi'il maklum. Tapi kalau fi'ilnya majhul maka pasangannya naibul fa'il. Lah kalau ada naibul fa'il berarti maf'ul bihnya menggantikan fa'il gitu. Jadi bolak-baliknya gitu. Analisanya seperti itu, Pak. Jadi boleh silakan antum berpendapat tapi apa bisa menganalisa gitu ya. Nah, berikutnya. Nah, lan apa lan? Huruf. Nah, huruf penasab, menasabkan fi'il mudhari, maka setelahnya itu fi'il mudhari'nya mansub. Tudrika berapa kata itu? Apa sama apa? Ya, itu tudrika itu zahirnya 1. Itu kaf itu asli, kaf asli dari kata adraka yudriku, af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Jadi k-nya itu adalah lam fi'il ya. Af'ala yuf'ilu. Ya. Fi'il mudhari, terus al-majda isim. Terus hatta ya huruf. Nah, sabra isim. Nah, kemudian pada kata tudrika tadi itu bisa 2 kata, tapi kata yang pertama itu bukan kanya di situ, tapi domir juga. Domir mustatir tapi wujuban takdirnya anta. Ya, ini tuh takdirnya tuh anta la tudrika. Nah, ada kata anta pada tudrika. Karena tudrika itu failnya domir mustatir wujuban takdirnya anta. Artinya tidaklah kamu menggapai. Nah, seperti tadi kan yudriku kan menggapai. Tidaklah kamu menggapai al-majda, kemuliaan.
Tidaklah kamu menggapai kemuliaan hatta sampai atau sehingga tal aqas sabra, engkau terkait dengan kesabaran. Ya, maksudnya itu sampai engkau memiliki sifat sabar, baru kamu akan meraih kemuliaan. Kalau orang nggak sabar ya nggak dapat kemuliaan. Nah berikutnya ya, in tasduk itu jazm karena innya in syartiyah. Ini juga merojah, tadi lan itu penasab, ini in penjazm. In syartiyah menjazmkan dua fiil mudhari. Jadi in tasduk tasud. Nah. Innya apa itu in tadi? Bukan. Huruf ya, huruf penasab. Penjazm. Terus fiil, kemudian ta itu tasud. Ya, tasud juga fiil. Jadi in itu penjazm dua fiil mudhari. Artinya in tasduk tasud, jika kamu jujur ya, maka kamu akan lurus gitu. Kamu akan ya benar, lurus gitu, di atas jalan yang lurus, di atas kebenaran. Tasud gitu. Kemudian selesaikan ya, udah masuk waktu isya ini, udah tinggal satu kalimat, tinggal satu ibarah. Ya, ini ayat ya. Qad apa qad? Huruf. Ya, huruf. Kemudian ya, kenapa fiil aflaha? Yang bukan alif, yang barusan tadi yang antum baca kata pertama. Qad. Ya, qad kan itu kan alamatul fiil. Ya, qad sin saufa kan itu. Aflaha fiil madhi. Terus man? Bukan, man. Di sini bukan huruf mannya. Man isim. Ya, dia isim ya. Isim mausul. Kemudian iya betul. Hanya bukan huruf. Ya, isim domir kan. Domir kan isim. Terus sama itu. Wawunya waw huruf ataf kan. Qad huruf. Sama seperti tadi. Isim tadi ya, isim mausul ya. Ya, isim domir. Nah, apa artinya Pak ini ayat ini sering kita baca ini? Qad aflas. Ya, masukkan jiwanya dan sungguh. Ya, nah. Baik, insyaallah seperti itu. Sudah masuk waktu isya ya. Hal indakum iskal, ada yang muskil mungkin? Tadi yang tanyakan? Mafi ya, insyaallah. Berikutnya kita masuk ke babul i'rab di pertemuan datang insyaallah bismillah taala. Naktafi bi dzalika subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.